nggak adik? Kalau adik ujian cemas sehingga adik belajar, ya toh. Ini musim hujan, cemas, kehujanan membawa payung, membawa mantel, itulah cemas, antisipatorik. Sehingga adik lebih bisa mengantisipasi, bisa lebih berhati-hati. Ya, kita membahas tentang gangguan kecemasan hari ini ya. Gangguan kecemasan itu apa? Kecemasan yang berlebihan, tidak beralasan, dan tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan realita. Itu intinya ya. Kemudian ini ada lagi definisi dari gangguan cemas adalah respon yang tidak sesuai terhadap stimulus yang diberikan berdasarkan pada intensitas atau durasinya. Jadi intensitasnya itu sangat besar, durasinya biasanya sangat lama. Kalau kita cemaskan sebentar ya sudah selesai ya sudah gitu. Kalau orang dengan gangguan cemas itu lama, ya. Perbedaan kecemasan dan rasa takut. Apa kira-kira adik ya? Apa bedanya kecemasan dan rasa takut? Sama atau beda? Ternyata beda ya dia, hampir sama sepertinya ya, tapi berbeda. Kecemasannya itu tidak jelas. Nah, penyebab kecemasan itu tidak jelas karena merupakan suatu prasangka pribadi yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan. Kemudian kalau rasa takut penyebab yang jelas, penyebabnya jelas. Oh ada ular takut, ada ancaman. Oh ada harimau takut, nah penyebabnya jelas. Penyebabnya jelas dan ada fakta-fakta atau keadaan yang benar-benar membahayakan. Ya. Yang kedua adalah respon terhadap suatu ancaman yang sumbernya tidak diketahui. Sumbernya tidak diketahui, adik. Internal, dari dalam, samar-samar atau konfliktual. Nah, kalau ini rasa takut itu respon dari suatu ancaman yang asalnya tidak diketahui, yang asalnya diketahui. Kalau kecemasan tidak diketahui, kalau rasa takut diketahui. Eksternal dari luar adik dan jelas dan bukan bersifat konflik. Nah, takut akan apa? Ancaman apa? Ancaman mau dibunuh karena memang ada pembunuh, ancaman mau dirampok karena ada perampok, ancaman mau digigit harimau karena ada harimau gitu. Itu rasa takut. Kalau kecemasan nggak ada apa-apa sudah dipikir, dipikir, dipikir gitu ya. Baik, klinisi harus bisa membedakan antara kecemasan normal dan kecemasan patologis. Kenapa ada kecemasan normal? Sebab kecemasan itu memang normal. Orang cemas itu normal, tapi tidak berlebihan dan bisa terkontrol. Allah memberikan cemas itu supaya manusia bisa berhati-hati. Asal itu tadi bisa mengontrol dan tidak berlebihan. Ya, dibedakan dari penilaian penilaian pasien, keluarga, teman-temannya. Misalnya, dari keadaan internal pasien, perilakunya, dan kemampuan pasien untuk berfungsi. Jadi kalau dia cemas, ada fungsi-fungsi yang terganggu, itu pasti. Jadi takut keluar rumah barangkali. Jadi takut apa biasanya, Dek? Jadi takut berkendara barangkali, takut kecelakaan. Ada kemungkinan kecelakaan, tapi kan tidak harus kecelakaan, tidak mesti kecelakaan, bahkan mungkin tidak terjadi kecelakaan. Gitu ya. Contohnya apa? Di sini contohkan hari pertama bagi anak-anak. Pada waktu kita dulu TK, SD, pada waktu hari pertama, cemas enggak? Sampai tidak boleh ibunya kita pulang. Nah, cemas. Harus ditunggu ibu. Ibunya ikut bersekolah. Nah, itu cemas bagi anak-anak. Hal yang wajar. Ya, toh? Hari pertama kos barangkali. Pertama kali kos. Biasanya hidup di rumah, terlindungi, aman. Sekarang harus keluar rumah, kos. Nah, cemas. Itu menghadapi penyakit tertentu barangkali. Ini dibagi ya, Dek, ya, perbedaan antara psikosa dan neurosa. Jadi gangguan jiwa itu dibagi menjadi dua, psikosa dan neurosa. Apa itu psikosa? Gangguan jiwa berat yang ditandai dengan terganggunya kemampuan seseorang untuk menilai kenyataan. Sedangkan neurosa, gangguan jiwa ringan yang masih dapat melakukan pekerjaan, biasanya tidak perlu perawatan khusus di rumah sakit. Kalau cemas termasuk psikosa atau neurosa kira-kira adik? Kalau kecemasan, neurotik, termasuk psikosa atau neurosa? Termasuk neurosa, neurotik jadi ya. Baik. Ini adik mungkin belum mengenal PPDGJ, belum belajar tentang PPDGJ ya. Iya Nah, dokter, tadi sudah nah, ada buku.
sudah ada bukunya ini ya, seperti ini ya. Eh, Nah, ini untuk gangguan kecemasan itu di label F40. Nah, ini gangguan neurotik, gangguan somatofrom, gangguan terkait stres itu di label mulai dari F40 sampai dengan F48. F40 itu gangguan ansietas fobik, F41 itu gangguan ansietas lainnya, F42 itu gangguan obsesif kompulsif, F43 itu reaksi terhadap stres dan gangguan penyesuaian, F44 itu disosiatif konversi, F45 itu gangguan somatoform, tidak ada F46 dan F47. Langsung melompat ke F48, gangguan neurotik lainnya. Nah, ini diterangkan satu-satu ya, Dek. Mohon maaf, saya lagi flu. Ini F40. Apa itu F40 ya? F40, F40 itu gangguan ansietas fobik. Dibagi lagi ada F40.0, agorafobia. Agorafobia dibagi lagi F40.00. Agorafobia tanpa gangguan panik dan yang F40.01 dengan gangguan panik. Agorafobia dengan gangguan panik. Sedangkan F40.1 itu fobia sosial, F40.2 fobia khas terisolasi, gangguan F40.8 gangguan ansietas fobik lainnya, dan F40.9 gangguan ansietas fobik yang tidak tergolongkan. Ini nanti sampai F48 ya. M41 itu gangguan ansietas lainnya. M41.0 itu gangguan panik, ansietas paroksismal episodik, gangguan F41.1 gangguan ansietas menyeluruh, M41.2 itu gangguan campuran ansietas dan depresi, F41.3 itu gangguan ansietas campuran lainnya, F41.8 gangguan ansietas lainnya yang tidak ditentukan, YDT itu yang tidak ditentukan, adik ya. F41.9 itu gangguan ansietas yang tidak tergolongkan, YDT itu yang tidak tergolongkan ya. F42 itu gangguan obsesif kompulsif, itu dibagi lagi F42.8, F42.0 predominan pikiran obsesif atau pengulangan, F42.1 itu predominan tindakan kompulsif obsesif 2. Ini terlalu ya, sebentar saya perbaiki ya. Nah, F42 titik M42.2 campuran pikiran tindakan obsesif, M42.8 gangguan obsesif kompulsif lainnya, F42.9 gangguan obsesif kompulsif yang tidak tergolongkan ya. Ini F43 reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian. Contohnya itu F43.0 reaksi stres akut, M43.1 gangguan stres pasca trauma, F43.2 gangguan penyesuaian. Ya, ini dibagi lagi menurut reaksi depresi singkat, reaksi depresi berkepanjangan, reaksi campuran ansietas dan depresi, dengan predominan gangguan emosi lainnya, dengan predominan gangguan tingkah laku, dengan gangguan campuran dari emosi dan tingkah laku, dengan gejala predominan lainnya yang ditentukan, dan F43.8 itu reaksi stres berat lainnya, F43.9 reaksi stres berat yang tidak tergolongkan ya. Ini sekarang F44 gangguan disosiatif ya, Dek, konversi, F44 amnesi disosiatif, 44.1 gugup disosiatif, M44 stupor disosiatif, M44.3 gangguan trans dan kesurupan, F44.4 gangguan motorik disosiatif, M44.5 konvulsif disosiatif, M44.6 anestesi dan kehilangan sensori disosiatif, M44.7 gangguan disosiatif konversi campuran, M4.8 gangguan disosiatif konversi lainnya. Ini dibagi lagi F44.80 sindroma Ganser, F44.81 gangguan sindroma kepribadian multiple, M44.82 gangguan disosiatif konversi sementara terhadap pada masa anak dan remaja, M44.83 gangguan disosiatif konversi lainnya yang ditentukan, dan F44.9 gangguan disosiatif konversi yang tidak tergolongkan ya. Ini masih ke PDGJ ya, Dek.
Ini F45 gangguan somatoform ya Dek ya. F45.0 gangguan somatisasi, F45.1 gangguan somatoform tak perinci, F45.1 F45.2 gangguan hipokondri, F45.3 itu disfungsi otonom somatoform. Dibagi lagi F45.30 jantung dan sistem kardiovaskuler, F45.31 saluran pencernaan bagian atas, F45.32 saluran pencernaan bagian bawah, F45.33 sistem pernafasan, F45.34 sistem genital urinaria, F45.38 sistem atau organ lainnya, F45.4 gangguan nyeri somatoform menetap, F45.8 gangguan somatoform lainnya, F45.9 gangguan somatoform yang tidak tergolongkan. Sekarang M48 langsung gangguan neurotik lainnya yang terakhir ya Dek, 48 titik non-neurastenia, F48.1 sindroma depersonalisasi dan derealisasi, M48.8 gangguan neurotik lainnya yang ditentukan, M48.9 gangguan neurotik yang tidak tergolongkan. Di sini saya menerangkan tentang gangguan kecemasan yang sering terjadi ya Dek ya. Yang sering terjadi pada waktu adik bekerja di pelayanan gitu ya. Tidak semuanya karena ada yang sangat jarang. Adik harus mengetahui yang sering terjadi. Baik. Sekarang kita menginjak ke gangguan ansietas fobik. Apa itu gangguan ansietas fobik, Dek? F40 ya, Dek ya. Gejalanya takut hebat pada objek atau situasi yang tidak berbahaya. Takut hebat pada objek dan situasi yang tidak berbahaya. Kalau ada situasi yang tidak berbahaya, apakah adik takut? Tidak berbahaya tapi Dan takut, perlu ditanyakan. Apakah saya benar-benar takut karena sesuatu hal yang rasional atau tidak rasional? Kalau tidak rasional, coba pikirkan apakah itu bukan suatu kecemasan. Ya, Dek, ya. Tidak masuk akal. Nah, tidak masuk akal. Pasien menyadari bahwa rasa takutnya berlebihan atau tidak beralasan. Menyadari, Dek. Kenapa menyadari? Sebab prinsipnya, pilihkan dirinya masih baik. Sering menghindari situasi tersebut, bila tidak bisa dihindari, maka dihadapi dengan kecemasan atau penderitaan yang sangat kuat. Barangkali saking takutnya gemeteran, keluar keringat dingin, berdebar-debar, ya toh, lemes, ya toh. Nah, keluhan fisik seperti berdebar-debar, sesak nafas, nyeri perut, dan lain sebagainya itu biasanya menyertai ya. Gejala psikologis perilaku atau otonomik merupakan manifestasi primer dari ansietasnya. Jadi orang-orang cemas itu manifestasinya ke tubuh, otonomik ya, ke tubuhnya ya. Etiologinya, faktor perilaku, faktor psikoanalitik, pemasangan piring, fobia khas itu ya, fobia khas nanti diterangkan satu, faktor genetika, inhibisi perilaku yang konsisten, itu fobia sosial, dan faktor neurokimiawi ya. Sekarang fobia sosial. Nah, adik bisa melihat dirinya sendiri sekarang, apakah saya termasuk fobia sosial atau tidak. Ketakutan yang berlebihan terhadap penghinaan dan rasa malu di dalam berbagai lingkungan sosial. Seperti misalnya berbicara di depan umum, makan di tempat umum sendirian, menghadapi jenis kelamin yang berbeda. Ya toh, hampir semua situasi tapi di luar keluarga. Nah, pada saat adik berbicara di depan umum, ada saat presentasi barangkali, oh takutnya luar biasa, enggak karu-karuan. Ya, apakah ini berlebihan atau tidak, adik bisa menilai diri sendiri. Kalau berlebihan dan setiap waktu seperti itu, perlu dipertanyakan apakah termasuk fobia sosial atau tidak. Menghadapi jenis kelamin yang lain. Maksudnya begini, kalau dengan teman sesama cewek, dengan cewek baik-baik saja, tapi begitu ketiban ketemu cowok, nah, sudah keringat dingin, enggak, apa namanya, enggak bisa ngomong barangkali. Nah, gitu. Ya, biasanya disertai dengan harga diri yang rendah dan takut dikritik. Adik-adik ada yang takut dikritik? Semua orang ya takut dikritik ya, Dek ya. Tapi sebenarnya kritik itu membangun kita untuk memperbaiki. Ya toh? Nah, ini takut dikritik. Takut dikritik. Apakah ada adik seperti itu? Harga diri yang rendah, ya. Tidak percaya diri. Ya. Gejala psikologis perilaku otonomis baru merupakan manifestasi primer dari ansietas dan bukan sekunder dari gejala lain seperti waham atau pikiran
obsesi, ya, pikiran yang berulang, atau bahkan waham, keyakinan yang salah, ya. Gangguan fobia khas terisolasi, F40.2. Tipe binatang takut. Ada yang takut sama kucing loh. Kucing itu kan lucu ya. Tapi ada orang takut sekali sama kucing. Beneran. Kalau ada kucing sudah teriak-teriak, Al-Quran dulu. Kalau diteruskan pingsan tuh orang. Kita sampai bingung ya. Nggak usah bingung ya. Mungkin dia termasuk fobia khas. Kalau takut sama ular mungkin mungkin hal yang biasa banget ya. Karena aduh menakutkan, takut gigit. Nah, takut sama harimau. Takut sama kucing. Takut sama apa? Cicak ya toh biasanya gitu ya. Tipe lingkungan alam, takut ketinggian, takut ada badai, takut akan air. Kalau badai ya mungkin ya dek ya, kita kan ya semua takut ya. Tapi takutnya kan tidak berlebihan, gitu kan ya. Takut akan darah, tipe darah dan injeksi, takut akan darah, mau disuntik setengah mati takutnya, ya toh. Tipe situasional, pada situasi tertentu dia sangat takut. Tipe lainnya ya. Diagnosa banding untuk fobia sosial, gangguan depresi, gangguan kepribadian zoid, gangguan kepribadian menghindar, agorafobia. Untuk fobia khas spesifik, hipokondriasis, gangguan obsesif kompulsif. Nanti kita adik-adik. Terapinya adik, terapinya itu psikoterapi, psikoterapi suportif. Terapi, apa itu psikoterapi suportif? Psikoterapi yang mendukung ya, Dek ya, mendukung supaya pasien-pasien kita mempunyai keyakinan yang lebih baik, mempunyai kepercayaan diri yang lebih baik, mempunyai harga diri yang lebih tinggi ya. Hipnoterapi barangkali ya, terapi keluarga, terapi pemaparan atau exposure terapi. Jadi orangnya kalau takut kucing ya secara berkala didekatkan dengan kucing. Pertama kali ya dengan gambar kucing dulu ya. Setelah gambar kucing baik-baik saja dengan video kucing ya. Setelah video kucing baik-baik saja baru kucing beneran ya. Tapi kalau langsung kucing beneran ya langsung pingsan kali ya. Terapi pemaparan itu seperti itu step by step. Farmakoterapi tentu saja bisa dilakukan dengan antidepresan dan antiasietas. Kenapa orang cemas diberikan antidepresan? Sebab antidepresan tertentu mempunyai efek anti cemas juga, gitu ya. Sekarang gangguan ansietas lainnya, F41 ya. Yang masuk dalam kriteria ini adalah gangguan campuran kecemasan depresi. Nah, ini banyak ini terjadi di pelayanan ya, Dek, ya. Apa itu? Pasien yang memiliki gejala kecemasan dan depresi tetapi tidak memenuhi kriteria diagnosis untuk suatu gangguan kecemasan maupun suatu gangguan mood. Jadi dua-duanya ada. Sehingga disebut gangguan campuran cemas dan depresi ya. Kombinasi gejala depresi dan cemas menyebabkan gangguan fungsional yang bermakna pada orang yang terkena. Menyebabkan gangguan fungsional yang bermakna pada orang yang terkena. Jadi orangnya apa deh? Moodnya akan sangat-sangat labil ya. Depresi moodnya turun atau naik? Turun. Turun, betul. Sudah belajar tentang gangguan mood ya. Orang depresi itu turun. Dan orang depresi biasanya disertai dengan kecemasan ya. Gangguan panik. Nah, ini adik bisa melihat diri sendiri ya, apakah saya termasuk panik atau kecemasan biasa. Gangguan panik itu ansietas paroksismal episodik. Cemas atau takut yang sangat berlebihan, mendadak, menghebat dengan cepat. Jadi dia naiknya cepat, gitu ya. Berlangsung beberapa menit, 5 sampai 10 menit. Tapi pada saat itu betul-betul sangat-sangat menderita. Pada situasi yang tidak diprediksi. Mau naik pesawat terbang ya, padahal sudah takut ya, tapi harus naik pesawat terbang di atas panik setengah mati. Nah, gitu. Sampai sesak nafas, sampai pingsan ya, dia tidak dapat dijelaskan kondisi tidak dapat dijelaskan dan kondisi tidak berbahaya. Sebetulnya semua orang ya takut ya naik pesawat terbang, tapi kan tidak berlebihan ya. Masalah kecelakaan atau tidak kecelakaan kan itu takdir dari Allah ya. Tapi orang-orang dengan kecemasan itu sangat. Tapi pada saat tertentu dia kecemasannya sangat tinggi, maka itu disebut juga gangguan gangguan panik bagian dari kecemasan. Ya, beberapa kali serangan dalam 1 bulan. Ada kondisi bebas serangan. Ya, kalau tidak ada situasi yang menyebabkan panik ya tidak akan pernah terjadi serangan.
Ya, gejala fisik, berdebar-debar, nyeri dada, nafas sesak, rasa tercekik, perut terbakar, pusing, mual, gangguan perut, ya toh, kehilangan kontrol, akan gila atau mati ya, pikirannya jelek-jelek semua ya. Tidak akan mati naik pesawat terbang ya, tapi dia pikirannya mau mati lagi ya. Berkeringat, parestesia ya. Secara kaku menghindari situasi di mana pasien merasa sulit mendapatkan bantuan atau akan menimbulkan rasa malu bila serangan panik tersebut kambuh. Coba bayangkan kalau panik di dalam pesawat terbang, gelisah begitu ya toh, mungkin penderitanya akan merasa malu, tapi rasa paniknya akan mengalahkan rasa malunya. Jadi mereka selalu ditemani oleh seseorang, teman yang dipercaya ya dia, atau anggota keluarga di tempat-tempat tertentu, seperti apa di jalan yang sibuk, toko yang padat, ruang yang tertutup, kendaraan yang tertutup. Nah, seperti itu. Bila kondisi bertambah parah, pasien menolak keluar rumah. Kalau kalau tambah parah, sering terjadi serangan panik, ya sudah, takut keluar rumah, di rumah saja. Gitu ya. Gangguan panik biasanya memiliki onset selama masa akhir remaja dan dewasa awal. Biasanya loh ya, kalau di luar masa akhir dan remaja atau dewasa awal boleh tidak? Boleh, biasanya. Pada umumnya bersifat kronis dengan perjalanan bervariasi. 50% pasien memiliki gejala yang cukup ringan yang tidak mempengaruhi kehidupan secara bermakna dan kira-kira 10-20% terus memiliki gejala yang bermakna. Kasihan sekali ya, Dek ya. Pikirannya terus terikat oleh ketakutannya yang tidak beralasan. Ingat, tidak realistis ya, Dek. Pada pasien dengan gangguan panik seringkali didapatkan depresi dan agorafobia. Ya, depresi itu kan kesedihan yang amat sangat ya. Agorafobia itu apa dia tadi? Kecemasannya akan kecemasannya akan segala sesuatu yang tidak realistis ya di tempat umum barangkali hampir seperti fobia sosial, tapi dia lebih luas ya. Terapinya, farmakoterapi, obat trisiklik, inhibitor monoamin oksidase, inhibitor ambilan kembali spesifik serotonin, SSRI, benzodiazepin. Nah, terapi kognitif dan perilaku jika diperlukan, adik. Biasanya kita melakukan CBT, Cognitive Behavioral Therapy, ya. Oke, penerapan relaksasi, latihan pernafasan. Psikoterapi berorientasi tilikan, insight. Karena insight-nya baik, masih orang dengan kecemasan itu insight-nya baik. Adik, kita bisa break sebentar karena azan? Baik, mohon maaf ya.
Baik, adik, kita mulai lagi ya. Nih, ini untuk medikasinya, untuk pengobatan ya. Untuk serangan yang terbatas dan jarang terjadi, anti ansietas jangka pendek dapat membantu. Anti ansietas jangka pendek. Ya, nanti sudah belajar tentang obat-obatan belum, adik? Sudah, dokter. Oke, nanti dilihat ya. Lorazepam 0,5 sampai dengan 1 miligram sampai 3 kali sehari. Ini tergantung kecemasannya ya, Dek ya. Penggunaan yang rutin dapat menimbulkan ketergantungan dan jika dihentikan kemungkinan gejala akan kembali lagi. Sehingga pemberian benzodiazepin harus dilakukan secara bijaksana. Diawasi betul ya, jangan sampai timbul ketergantungan terhadap benzodiazepin itu sendiri. Setiap 2 minggu dilakukan evaluasi, Dek ya. Pada saat kita sudah curiga ini akan timbul ketergantungan, yang tidak perlu ya Dek ya, dia harusnya tidak sangat seperti itu ya, tapi dia sangat-sangat tergantung, maka sebaiknya kita mulai switch ya, mengganti dengan yang lain, dengan cara tapering off. Tapering off itu mengganti dengan menurunkan dosisnya, ya Dek ya. Baik, jika penderita menunjukkan gejala depresi yang signifikan, antidepresan dapat menolongkan. Itu tadi orang depresi kebanyakan cemas, ya. Orang cemas kebanyakan depresi. Hindari pemeriksaan laboratorium atau obat yang tidak perlu. Kenapa begitu? Ya, nanti diterangkan. Karena ada somatoform yang sebetulnya tidak sakit, tapi keluhannya sak kedapur banyaknya, katanya begitu ya. Saking terlalu banyaknya keluhannya ya. Ini gangguan ansietas menyeluruh. F41.1 ya, gejalanya cemas, khawatir akan nasib buruk, ketegangan motorik, overaktif otonom, tidak terbatas pada aktivitas tertentu ya, tidak terbatas pada aktivitas tertentu dia. Ya, segala macam ya. Gejala berlangsung setiap hari dalam beberapa minggu. Ini tidak seperti panik yang ada fluktuatif ya, yang betul-betul ada fase di mana dia sangat-sangat cemas. Ini lemeng. Lemeng itu artinya terus-menerus tapi tidak ada spike ke atas. Ya, seperti itu cemasnya itu terus 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 terus. Kalau panik kan enggak. Serangan sudah selesai gitu kan ya. Kalau ansietas menyeluruh itu orangnya pencemas. Kalau kita bilang tuh orangnya kamu tuh pencemas ya. Apakah dipikiri detail ya, banyak pikiran sekali. Nah itu tuh gangguan ansietas penyeluruh, bukan panik. Kalau panik itu beda. Kalau panik itu takut naik pesawat terbang, pada saat sudah masuk pesawat terbang dia ketakutan setengah mati. Nah itu panik. Itu contoh ya. Gejala yang sering dijumpai, keluhan tegang yang berkepanjangan, gemetaran, ketegangan otot, berkeringat, kepala terasa ringan, palpitasi, kewaspadaan meningkat, pusing kepala, sesak nafas, keluhan epigastrik, ketakutan dirinya, anggota keluarga lain akan celaka atau sakit, khawatir, dan firasat yang lain. Yang tidak rasional tentu saja ya. Ini gangguan obsesif kompulsif. Nah, adik melihat diri sendiri lagi, apakah saya ada gangguan obsesif kompulsif? Apa itu? Gejalanya pikiran diri sendiri yang berulang. Tindakan berulang. Kalau obsesif kompulsif, maka pikirannya berulang dan tindakannya berulang ya, tidak berhasil dilawan. Unpleasantly repetitive. Nah, ya toh sebetulnya pengulangan ini tidak nyaman tapi tidak kuasa untuk tidak dilakukan. Ini namanya gangguan obsesif kompulsif. Jadi harus dilakukan supaya dia merasa lega ya, merasa nyaman ya. Perasaan lega setelah melakukan tindakan. Tentu saja tidak rasional dan ego distonik. Ego distonik itu tidak nyaman di artinya dia. Kalau ego sintonik dia menikmati karena merasa nyaman gitu ya. Ini ego distonik. Nyaman banget. Contoh yang kaku ya, Dek ya. Adik mau keluar rumah, tapi pikirannya itu selalu tertuju pada kunci rumah barangkali ya. Ah, saya tadi sudah mengunci pintu belum ya? Sudah, belum. Sudah, belum. Akhirnya balik lagi. Belum dikunci. Akhirnya sudah dikunci sama dia ya. Sudah. Terus kemudian dia berlalu. Sebentar kemudian pikiran itu muncul lagi. Loh, pintunya tadi sudah saya kunci belum ya? Sudah saya kunci. Nah, itu dia. Oh, belum. Balik lagi. Mengunci lagi. Padahal pintu sudah terkunci atau belum terkunci, Dek?
dari Dia terkunci, jadi dia berulang-ulang mengunci pintu. Itu namanya obsesif kompulsif, sebab dia berpikir dan langsung melakukan, ya. Pikiran obsesional, gagasan, bayangan, impuls yang timbul dalam pikiran individu secara berulang dalam bentuk yang sama dan tidak digandai. Jadi pikiran obsesional, pikiran ya, Dek, ya. Kalau kompulsif itu tindakan. Tindakan kompulsif, perilaku yang stereotipik, diulang berkali-kali, tidak bermanfaat, menyita banyak waktu, ketidakmampuan mengambil keputusan, dan keterlambatan yang mencolok. Mau berangkat kerja, pikirannya belum mengunci pun berkali-kali sampai dia telat gara-gara pintu. Ya toh, dia mau sholat. Dia merasa wudhunya tidak syar'i ya. Dia merasa ini masih masih apa namanya? Masih belum bersih. Jadi dia ulang lagi wudhunya, ulang lagi wudhunya, ulang lagi wudhunya. Akhirnya tidak jadi sholat wudhu aja. Itu namanya obsesif kompulsif. Apakah dia merasa nyaman? Tidak nyaman, ya. Etiologinya, faktor biologis, didapat karena neurotransmitter atau genetika, faktor perilaku, faktor psikososial, psikodinamikanya, ada isolasi, undoing, pembentukan reaksi, regresi, dan ambivalensi. Regresi itu penurunan ya, Dek, ya. Kalau ambivalensi keraguan. 4 gejala utama. Obsesi akan kontaminasi, mencuci tangan berulang atau penghindaran obsesi terhadap objek yang kemudian terkontaminasi. Dulu adik pada waktu zamannya COVID, nah, adik menangin enggak zamannya COVID? Sudah di rumah sakit atau masih belajar? Masih belajar di SMA ya? Heeh. Oke. Nah, banyak orang yang enggak punya obsesif kompulsif jadi obsesif kompulsif kan laku pati ya tuh. Jadi cuci tangannya berulang-ulang, 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 berulang-ulang bagus sih. Tapi akhirnya setelah tidak ada COVID juga, dia meneruskan perilaku yang seperti itu. Kalau tidak seperti itu, dia tidak merasa lega. Oh, nanti dia sudah masuk ke dalam pikiran kecemasan yang berlebihan, obsesif kompulsif, gitu kan ya. Obsesi karena keraguan, pengecekan yang kompulsif, yaitu tadi pintu ya dicek lagi, dicek lagi, dicek lagi. Pikiran obsesional tanpa suatu kompulsi ada loh. Hanya pikiran yang berulang-ulang tapi tidak dilakukan. Kalau dilakukan sudah kompulsi ya. Kemudian kebutuhan akan simetrisitas atau ketepatan. Jadi semuanya harus tepat, semuanya harus simetris. Nah, itu nanti sangat-sangat dekat dengan orang-orang yang perfeksionis. Hati-hati ya, orangnya itu harus tepat, harus simetris. Nah, harus benar, harus sempurna. Itu dia ya. Diagnosa bandingnya gangguan Tourette, gangguan tic, epilepsi lupus temporalis, skizofrenia, bahkan ya deh, gangguan kepribadian obsesif kompulsif, fobia, gangguan depresi, hipokondriasis, gangguan dismorfik tubuh, gangguan pengendalian impuls. Ya, banyak ya. Terapinya apa? Nah, ini ada farmakoterapi, trisiklik dan SSRI, terapi perilaku, psikoterapi, terapi keluarga, dan ECT. Ternyata ECT sangat berpengaruh ya, Dek. Baik, sekarang reaksi stres akut. Apa itu reaksi stres akut? Nih, harus ada kaitannya waktu kejadian yang jelas antara kejadian stres yang luar biasa dengan onset gejala. Jadi harus ada kejadian stres yang luar biasa dulu dan jelas dengan onset gejala. Ya, terdapat gambaran gejala campuran yang menghilang setelah 24 sampai 72 jam. Berarti 1 hari sampai 3 hari ya, Dek ya. 24 jam sampai 72 jam ya. 4 hari ya. Jadi eh, gejala ini harusnya cepat menghilang, deh. Kalau tidak menghilang dalam 72 jam, maka harus adik pikirkan ini bukan reaksi stres akut, tapi gejala gangguan jiwa, kecemasan yang lain. Ya, bukan merupakan gejala gangguan dari gangguan psikiatrik sebelumnya, tergantung pada kerentanan dan kemampuan adaptasi dari individu itu sendiri. Ya, ini gangguan stres pasca trauma.
Ini banyak terjadi di Aceh ya, Dek ya. Pasca tsunami ya. Nah, gangguan stres pasca trauma itu harus ada kejadian yang luar biasa ya. Harus mengalami suatu stres emosional yang besar yang akan menyebabkan traumatik pada sebagian besar orang. Termasuk trauma peperangan, bencana alam, penyerangan, pemerkosaan ya, dan kecelakaan yang serius. Sehingga orangnya itu sangat-sangat trauma. Itu namanya gangguan stres pasca trauma. Berkaitan erat dengan respon subjektif seseorang terhadap trauma itu sendiri, tentu saja ya. Jadi, gejala utama, pengalaman kembali trauma melalui mimpi dan pikiran yang membangunkan. Re-experiencing, jadi orangnya itu merasa dia mengalami itu lagi. Dia merasa mengalami itu lagi. Seperti orang-orang yang mengalami tsunami itu ya, Dek ya, itu kan apa namanya, ombaknya itu sudah luar biasa kerasnya ya, Dek ya. Kalau ada suara-suara keras itu mereka seperti mengulang kembali kejadian-kejadian pada saat tsunami. Hanya mendengar suaranya saja loh, Dek, itu sudah membangun pengalaman mereka kembali yang tidak menyenangkan itu. Ya, penghindaran yang persisten oleh penderita terhadap trauma dan penumpulan responsivitas pada penderita tersebut. Ya, kesadaran berlebihan hiperarousal yang persisten. Kesadaran berlebihan atau hiperarousal itu orangnya itu sangat-sangat apa ya, kagetan ya dia ya, karena dia itu sangat-sangat waspada. Kesadaran berlebihan itu dia waspada, hiperarousal gitu ya. Gejala penyertanya depresi bisa, agresi, pengendalian impulsi yang buruk, kecemasan, kesulitan kognitif. Jadi gampang lupa ya. Lama gejala minimal 1 bulan. Di sini ditulis selama gejala minimal 1 bulan ya. Kejadiannya harus 6 bulan setelah kejadian ya, Dik ya. Setelah kejadian yang tidak mengenakan itu baru bisa dikatakan dia apa namanya, gangguan stres pasca trauma ya. Etiologinya ada stres tentu saja seperti yang besar sekali tadi ya. Faktor psikodinamika, model kognitif, model perilaku, model psikoanalitik, dan faktor biologis. Banyak ya, Dik. Faktor kerentanan, trauma masa kanak barangkali, gangguan kepribadian ambang, paranoid, dependen, atau antisosial ya. Sistem pendukung yang tidak adekuat, kerentanan genetika, perubahan hidup penuh stres ya, persepsi locus kontrol eksternal, dan penggunaan alkohol, penggunaan zat jadi ya. Diagnosa bandingnya, gangguan nyeri, penyalahgunaan zat, kecemasan, gangguan mood, gangguan disosiatif, gangguan buatan, gangguan kepribadian ambang. Baik, ini terapinya, farmakoterapi, psikoterapi, dan terapi perilaku. Ini gangguan penyesuaian. Apa itu gangguan penyesuaian, Adik? Gejala emosional atau perilaku terjadi sebagai respon peristiwa kehidupan yang menimbulkan stres. Gangguan ini tidak akan terjadi bila tidak ada kejadian stressful. Misalnya ya, misalnya orang ini didiagnosa ada gangguan pada lambungnya, dispepsia yang lebih parah barangkali ya, gastritis akut yang sudah kronis barangkali ya. Dia stres. Stres karena memikirkan penyakitnya itu. Akan sembuh bila gastritisnya itu sembuh. Harus begitu ya. Manifestasi klinik bervariasi. Jadi ada penyebabnya yang pasti. Onset 1 bulan setelah kejadian yang stressful. Diagnosa tergantung pada evaluasi terhadap hubungan antara bentuk, isi, dan berat dari gejala itu sendiri, riwayat sebelumnya, dan ciri kepribadian tentu saja, kejadian atau situasi stressful atau krisis kehidupan. Ya. Sekarang gangguan disosiatif ya, Dek ya. Gangguan disosiatif konversi itu masuk dalam F44. Gangguan yang ditandai adanya satu atau lebih gejala neurologis yang tidak dapat dijelaskan oleh gangguan neurologis atau medis lainnya. Contohnya, gejala lain ya, Dek, variasi misalnya paralisis, buta, gangguan motorik, sensori, kejang. Jadi orang-orang dengan gangguan disosiatif tiba-tiba itu buta, tiba-tiba gangguan motorik, tiba-tiba kejang. Jadi ya, tidak ada bukti gangguan fisik. Sebetulnya
Tidak ada apapun, tapi dia mau tiba-tiba aja buta, tiba-tiba aja gangguan, lumpuh. Nah, adanya penyebab psikologis. Ya, eh, gangguan disosiatif kompresif lagi, defisit motorik dan sensorik akut dan temporer, konversi motorik, paralisis, ataksia, disfagia, pseudosesor, ya. Kejang yang palsu gitu kan ya. Konversi sensori, buta, tuli, anestesi. Dapat disertai gangguan kesadaran, amnesia, pseudosisis, psychogenic vomiting. Ada unsur primary gain, secondary gain, dan labele indifference. Jadi indifference itu ketidakacuan terhadap sesuatu ya. Gangguan somatoform F45. Preokupasi terhadap keluhan fisik, tidak ada klaim fisik yang menjadi dasar keluhan, gejala dan keluhan somatik cukup serius sehingga menyebabkan penderitaan emosional. Jika ada gangguan fisik tidak menjelaskan gejala atau distres dan preokupasi yang dikemukakan pasien. Pasien menolak hubungan keluhan hal menyebabkan psikologis. Jadi pasien itu tidak mau dikatakan dia gangguan kejiwaan, yang dia katakan dia sakit fisiknya. Tidak mau dikirim ke bagian jiwa biasanya orang-orang dengan gangguan somatoform. Karena keluhannya banyak sekali ya, Dek ya. Keluhannya fisik biasanya ya. Tapi setelah diperiksa segala macam oleh dokter fisiknya, dokter internal barangkali, dokter sarafnya barangkali tidak ada apapun. Gangguan somatisasi, keluhan fisik bermacam-macam, berulang dan berubah, berlangsung lebih 2 tahun, dokter shopping. Nah, dia sudah pergi ke banyak dokter, dokter A, dokter B, dokter C, nah gitu ya. Hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Sering disertai depresi dan ansietas, ada daya terkait keluhannya. Keluhan somatik disertai pikiran, perasaan, dan perilaku yang eksesif sesuai dengan keluhan. Jadi keluhan somatik disertai pikiran, perasaan, dan perilaku yang eksesif, gitu ya. Gangguan hipokondrik ini F45.2. Preokupasi menderita satu atau lebih gangguan fisik yang serius. Keluhan somatik menetap dalam 6 bulan terakhir. Penampilan normal dipersepsikan abnormal. Perhatian fokus pada satu atau 2 organ atau sistem. Onsetnya kurang dari 30 tahun. Pengobatan banyak ke dokter umum non psikiater karena mereka tidak mau disebut gangguan kejiwaan gitu ya, menolak ditangani psikiater tentu saja begitu ya, karena dia merasa dia sakit fisiknya bukan sakit jiwa, bukan gangguan kejiwaan ya. Ini apa bedanya somatisasi dan hipokondrik? Nah, somatisasi fokus pada gejala, minta diobati somatisasi ya, riwayat bermacam pengobatan. Kalau hipokondrik fokus pada proses penyakit yang serius dan progresif, minta pemeriksaan untuk memastikan takut efek samping dari obat. Hipokondrik itu biasanya dia minta di lab kan. Dok saya ini HIV positif, padahal sudah di lab kan HIV-nya negatif. Tapi dia minta terus, besoknya datang lagi, dok saya minta tes HIV. Padahal negatif, besoknya dia datang lagi. Dia merasa bahwa dia HIV positif. Nah itu hipokondrik. Disfungsi otonomik somatoform, gejala otonomik, palpitasi, tremor, muka merah, menetap, dan mengganggu. Preokupasi adanya gangguan serius dari sistem organ tertentu. Tidak ada bukti gangguan struktur dan fungsi bermakna dari sistem organ yang dimaksud. Contohnya jantung dan kardiovaskuler, saluran cerna atas, saluran cerna bawah. Sistem pernafasan, genitourinaria, sistem organ lain. Jadi ya. Oke. Disfungsi otonom somatoform, gejala otonom, keluhan sistem organ tertentu, preokupasi gangguan serius, tidak ada bukti dari gangguan sistem organ. Sedangkan diagnosa bandingnya ada gangguan cemas menyeluruh. Itu gejalanya otonom, ketakutan, firasat yang mencemaskan, tidak fokus pada aspek fisik yang menetap. Ya, sangat berbeda. Kalau satunya itu dia merasa sakit terus ya, kalau ini tidak fokus pada sakit fisik justru, tapi dia merasa kecemasannya yang sangat-sangat tinggi. Nah, tinggi dan terus-menerus. Tidak ada spike. Kalau ada spike berarti dia bukan kecemasan menyeluruh, tapi gangguan panik. Ya, ada
langsung naik tinggi, cepat gitu ya. Ini lemeng, lemeng itu ya tidak sangat, tapi dia terus-menerus ada. Itu lemeng, gangguan cemas menyeluruh ya. Ini gangguan nyeri somatoform menetap F45.4 itu nyeri pada satu tempat atau lebih yang tidak sepenuhnya disebabkan kondisi medis atau neurologis non psikiatrik. Keluhan nyeri berat menyiksa menetap tidak dapat dijelaskan secara fisiologis maupun gangguan fisik berhubungan dengan konflik emosional psikososial yang cukup jelas, kemudian dampak meningkatkan perhatian dan dukungan ya. Ini double gangguan nyeri somatoform menetap ya. Nyeri berat menyiksa menetap berhubungan dengan konflik emosional, mencari perhatian dan dukungan, kemudian depresi dengan gejala somatik, gejala depresi yang jelas, gejala somatik sama dengan gejala melankolik biologis, yang kemudian ada gangguan organik, elaborasi histrionik. Ya, histrionik itu dia ekspresif ya, mengekspresikan sesuatunya itu dengan apa ya dia berlebihan gitu. Orang histrionik itu begitu ya. Gangguan neurotik lainnya di sini neurasthenia F48.0 ya. Itu adanya keluhan-keluhan yang menetap dan mengganggu berupa meningkatnya rasa lelah setelah melakukan suatu kegiatan mental atau keluhan mengenai kelemahan badannya dan kehabisan tenaganya setelah kegiatan ringan saja. Padahal cuma nyapu-nyapu barangkali ya, tapi sudah kehabisan tenaga gitu ya. Ini paling sedikit ada dua dari hal tersebut di bawah ini. Perasaan sakit atau nyeri otot-otot, pusing kepala, sinus, sakit kepala, tension habits, gangguan tidur, tidak dapat bersantai, inability to relax, peka, mudah tersinggung, irritability, dan dyspepsia. Bila ditemukan gejala otonomik ataupun depresif, keadaan tersebut tidak cukup menetap dan berat untuk dapat memenuhi kriteria gangguan tersebut agar dapat didiagnosis secara tersendiri. Harus diusahakan terlebih dahulu menyingkirkan kemungkinan gangguan depresif atau gangguan ansietas. Ya, oke. Sekarang obatnya ini sedikit ya, Dek ya. Ini anti ansietas itu golongan benzodiazepin mulai yang kerjanya cepat dan masa kerjanya singkat. Contohnya alprazolam. Alprazolam itu drug of choice dari gangguan panik ya, Dek ya. Dosisnya 0,5 mg sampai 4 mg. Jangan banyak-banyak ya, Dek ya. Harus observasi ketat ya. Frekuensinya bisa 0,5 3 kali sehari. 4 mg dipecah menjadi 2 kali sehari barangkali. Tapi sangat jarang kita sampai 4 mg. Biasanya orang-orang dengan gangguan panik ya, Dek ya. Biasanya yang besar-besar itu ya. Lorazepam dosis 1 sampai 10 mg. Frekuensinya bisa 3 kali sehari. Lama pemberian 2 sampai 4 minggu karena berpotensi menimbulkan ketergantungan tadi. Setelah 2 minggu biasanya dilakukan observasi dan kita lihat apakah obat ini cukup efektif atau tidak. Kalau tidak, maka kita lakukan tapering off. Tapering off kita turunkan pelan-pelan dan kita ganti obat. Jadi yang satunya dinaikkan pelan-pelan, yang satunya diturunkan pelan-pelan. Hati-hati dengan penghentian golongan benzodiazepin secara tiba-tiba dapat menyebabkan kejang ya, Adik. Golongan lain yang bisa digunakan adalah propanolol, dosis 20 sampai 120 mg, frekuensinya 3 kali sehari. Klonidin dosisnya 0,2 sampai 0,4 mg, frekuensinya 2 kali sehari. Hidroksin dosisnya 10 sampai 25 mg, frekuensinya 4 kali sehari. Hidroksin terus terang saya tidak pernah memakai ya, Dek ya. Tidak pernah menggunakan ini. Ternyata antidepresan digunakan juga bisa digunakan untuk anti cemas ya. Antidepresan memiliki efek sebagai anti cemas biasanya SSRI, fluoxetine itu ya. Itu bisa digunakan bila orang itu ternyata kecemasannya sangat berlebihan. Ada bukti yang baik ya bahwa antidepresan terutama trisiklik dosis rendah, misalnya amitriptilin cukup efektif. Amitriptilin itu sedasinya juga lebih tinggi, Dek. Jadi orang-orang cemas itu kan sulit tidur ya. Jadi biasanya kita combine dengan amitriptilin itu mereka tidurnya lebih efektif, lebih puas gitu kan ya, lebih baik gitu kan ya. Nah, ini dosisnya contohnya fluoxetine itu 10 sampai 20 mg per hari. Amitriptilin itu 50 sampai 150 mg per hari.
150 jarang sekali digunakan ya, Dek ya. Amitriptilin itu sediaannya itu 25 miligram. Sediaan amitriptilin itu 25 miligram. Sedangkan fluoxetine itu sediaannya 10 dan 20 miligram. Jadi kalau 20 miligram, 10 miligram ya satu tablet bisa. Kalau amitriptilin itu satu tabletnya itu 25 miligram. Biasanya kita gunakan orang Indonesia ya, biasanya digunakan 2 sampai 3 kali ya sehari gitu. 25 75 miligram ya, jarang menggunakan yang 150 miligram sampai 150 miligram. Baik, ini dia terima kasih. Adik sudah belajar tentang PPDGJ kak? Ya ampun, Dok. Ya ampun, J. Saya sebetulnya ada buku PPDGJ ini ya, apa namanya, online gitu kan ya. Tapi ternyata hilang. Jadi kemarin saya download lagi jelek ya. Eh, ini tentang kecemasan. Saya sampai jam berapa ya jamnya ya? Saya kok nggak tahu ya. Sampai jam 4 tuh. Sampai jam Sampai jam 4 4 sekarang jam sampai jam oh 4 Dokter. setengah jam lagi ya. Baik. Nah, ini kita lihat ya. PPDGJ. Saya tapi PPDGJ-nya kemarin download jelek sekali ya. Ini saya stop share dulu yang ini ya. Saya lihat PPDGJ. Share PPDGJ. Adik punya? Nah, ini dia. Saya sebetulnya punya yang bagus ya, tidak jelek begini ya. Nah, bagaimana ini? Jelek sekali ya. Oh, alah. Tak bisa ya, Dek ya. Jelek sekali. Oh, oh, yang gangguan. Tapi adik punya kan ya? Nah, kakak sendiri. Adik bagian jiwa itu, ini kan pedoman ya, buku saku ya. Adik bisa melihat gangguan kejiwaan itu pada pasien. Setelah itu, adik bisa kelompokkan gejala-gejala yang adik dapatkan dan melihat apakah gangguan ini termasuk gangguan kecemasan, gangguan mood ya, depresi, bipolar, dan lain sebagainya, atau psikosa yang tadi ya, psikotik, schizofrenia, begitu ya. Itu berdasarkan gejala-gejala sebab tidak ada satupun orang gangguan jiwa itu mempunyai satu gejala. Mereka harus mempunyai banyak gejala atau sindroma ya toh. Nah, termasuk gangguan kecemasan itu ya Dek ya. Oke, saya tidak ini. Nah, ini ya. Ini banyak. Oh, makasih banyak. Baik, ini dia. Sebetulnya banyak sekali ya, Dek ya. Tadi sudah saya terangkan satu, tapi tidak semuanya. Saya tadi menjabarkan yang banyak terjadi di center ya, di pelayanan ya, Dek ya. Yang lain sebetulnya banyak sekali. Jadi adik bisa kalau menemukan orang dengan gangguan kecemasan, bisa melihat dari gejala-gejalanya ya, kemudian gejala-gejalanya itu, gejala itu kan apa namanya? Sim- Simptom ya toh. Jadi adik menemukan simptom, kemudian adik kelompokkan menjadi kelompok dari simptom apa namanya?
Sindrom. Sindrom. Jadi dari sindroma itu adik bisa melihat kecemasannya ini termasuk yang mana. Nah, adik bisa cocokkan di sini. Gitu ya. Hmm. Nah, ini satu-satu ya, Dek ya. Yang belum saya terangkan di slide saya tadi ya. Ya, adik bisa lihat di buku masing-masing yang lebih jelas gitu kan ya. Ini kemarin saya download tapi jelek sekali. Mohon maaf ya. Ini dia. Ini banyak sekali. Obsesi